Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islamitinda Jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah, yang di rumah, yang baru bergabung, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak ya, adik-adik semuanya. Kita ingetin lagi tema pagi hari ini adalah ini dilarang, itu dilarang. Emang hikmahnya apa sih? Asik. Jangan terlalu banyak goyang. Oh iya iya. Harus masa penyembuhan. Iya. Ustaz, ini pertanyaan. Banyak orang nih ya kan yang nanya sama saya, Mas Adli, kenapa sih emangnya kalau kita tiup makanan sama tiup minuman itu kan maksudnya kan biar cepat dingin. Tapi kenapa nggak boleh dalam Islam? Boleh, emang dilarang kenapa? Emang Rasulullah boleh. bilang apa gitu? Mohon izin penjelasannya maksudnya. Oke, siap. Bukan nggak boleh doang. Oh, iya. Ada hikmahnya kenapa dilarang meniup makanan, minuman, apalagi yang panas. Makanan, minuman dilarang ditiup karena bau. Iya, hikmahnya bau. Berarti bau mulut bercampur dengan makanan. Dan ketika makanan minuman itu ditiup bisa menyebabkan orang jijik. Inilah hikmahnya kenapa kita kalau mau makan baca doa. Apalagi kalau makanan ataupun minuman itu panas tidak boleh sama sekali ditiup. Kalau mau dikasih dingin dikipas. Kenapa? Karena yang dihisap, dihirup itu namanya oksigen. Yang keluar karbodioksida. Karbon. Apa? Karbon. Ya itulah. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Ketika ditiup ketemu dengan panas itu maka merusak kualitas makanan itu. Betapa indahnya setelah diteliti, oh ternyata memang tidak boleh, merusak dan menyebabkan terjadinya bakteri pada makanan itu ataupun minuman kalau ditiup. Makanya kalau panas baca doanya nih, baca. Kalau makanan panas bacalah surah Yasin. Insya Allah dingin. Paling enggak 15 menit. Makanya biasanya kita diajarin baca-baca doa. Nggak baca doa makan sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Oh jadi itu alasannya. Ya. Nih ada alasan lain nih. Apalagi? Yang harus kita tonton sama-sama. Apa itu? Bapak udah haji berapa kali? Baru 4 kali. Nah nih ada wacana larangan haji lebih dari 1 kali. Nih tayangannya nih. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi membuka wacana melarang masyarakat untuk pergi haji lebih dari 1 kali. Wacana tersebut bertujuan untuk memotong lamanya antrian keberangkatan haji. Menko PMK akan membahas wacana larangan masyarakat pergi haji lebih dari 1 kali tersebut dengan Kementerian Teknis yang mengurus penyelenggaraan haji yaitu Kementerian Agama. Menurut Muhadjir, wacana pelarangan haji lebih dari 1 kali dapat mempersingkat antrian jemaah. Usulan tersebut mendapat sambutan baik dari berbagai pihak seperti MUI, PBNU maupun pihak DPR. Kemudian turut didukung oleh para ulama. Ustazah ini gimana ini ya? Repot juga, mana istri saya belum berangkat, saya udah berangkat. Antrinya panjang. Masa saya nggak nemenin istri saya? Tapi memang kadang-kadang sih ya orang ini keterlaluan. Ada orang yang pergi haji berkali-kali itu karena gengsi. Jangan lihat saya. Iya. Saya kan bertugas. Iya. Tapi benar gak sih katanya kan zaman dulu juga Rasulullah pergi haji cuma sekali seumur hidupnya. Mohon izin penjelasannya, Fadl, Baik, silakan. terima kasih Kak Fadli, izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, kalau memang ada orang yang punya harta berlebih kemudian berkesempatan untuk menjalankan ibadah haji lebih dari 1 kali, boleh. Tapi memang hukumnya wajibnya adalah yang pertama. Adapun yang kedua, yang ketiga dan yang seterusnya itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Dan memang baginda Rasulullah SAW itu pun ketika melakukan ibadah haji sebelum kenabian beberapa kali haji dan umroh. Tapi ketika masuk masa kenabian maka dan perintah melaksanakan ibadah haji, baginda Rasul itu hanya menjalankan haji 1 kali dan itu langsung haji wada. Kemudian pernah salah satu sahabat menghadap dan bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah haji ini kau lakukan setiap tahun?
Kemudian jawaban dari baginda Rasulullah SAW, haji ini andai saja aku ucapkan, aku berangkat setiap tahun, aku menjalankan ibadah haji setiap tahun, maka dikhawatirkan akan memberatkan kepada umatku dan itu menjadi hukumnya wajib bertahun-tahun. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasul, bahwa baginda Rasul menjalankan ibadah haji satu kali dan juga buat kita maka wajibnya menjalankan ibadah haji cukup satu kali. Punya kelebihan harta, kemudian ada kesempatannya karena memang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan memang Allah perintahkan untuk berhaji, tapi dengan syarat man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Mampu di sini pertama harta. Hartanya bukan hanya harta yang dibawa, sementara keluarganya di rumah terbengkalai nggak makan, zolim nggak boleh. Jadi bekal untuk berangkat, perjalanan dan juga keluarga yang ditinggal cukup bekalnya. Yang kedua yang disebut mampu adalah bagaimana fisik kita, bagaimana kondisi badan kita. Kemudian sekarang ini ditambah lagi dengan kemampuan kuota. Karena kan memang sudah daftar antrian begitu panjang. Jadi mungkin kebijakan dari pemerintah untuk membatasi kalau memang sudah berangkat haji yang wajibnya satu, ya udah sebisa mungkin yang kedua ditunda dulu. Ini maksudnya adalah untuk keberlangsungan semuanya. Jadi pengen semuanya itu mudah-mudahan bisa merasakan juga menjalankan ibadah haji. Karena kan semuanya pasti kaum muslim dan muslimah pengen sempurna dalam menjalankan agamanya. Tentunya rukun Islam yang harus kita perhatikan haji. Tapi ingat ya, ini kalau memang mampu. Jadi coba kita timbang-timbang. Kalau memang dalam keadaan yang mampu, jangan tunda-tunda untuk menjalankan ibadah haji. Daftar dari sekarang. Meskipun berangkatnya masih panjang, kita berserah dirilah kepada Allah. Kemudian kalau memang sudah berangkat haji, kalau mau berangkat lagi, ya boleh. Itu hukumnya sunnah. Tapi berilah kesempatan untuk yang lain. Karena jujur saja sekarang keadaannya sudah sangat panjang antriannya. Kalau memang kita beri kesempatan kepada yang lain, maka insya Allah kita pun juga penuh dengan kebaikan. Ada umroh, kita kangen dengan tanah suci, kita bisa menjalankan ibadah umroh. Kangen sama Nabi, kita bisa umroh untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, para pemirsa semuanya, mudah-mudahan diberangkatkan ke tanah suci. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakillah khairan kasiran, makasih Sama-sama. banyak. Ustazah Nada yang udah ngedoain kita semua juga bisa berangkat ke tanah suci. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jamaah. Ini dilarang, itu dilarang. Emang hikmahnya apa sih? Nah, ibu-ibu sering tidurnya tengkurap apa telentang, Bu? Telentang. Nggak boleh telentang, Bu, bisa meninggal. Karena ibu lagi tidur sambil nelentang. Nggak bisa, nggak boleh ya Bu ya. Jok bapak pagi-pagi. Masya Allah. Oke, nah ternyata semuanya itu ada alasannya. Kenapa? Buat kesehatan kah? Atau seperti apa? Coba kita minta penjelasan dalam Al-Quran. Ada nggak ya? Dari Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Fadol, tepuk tangan sama Ustadz Syam. Tapi Mas Fadli, Ustadz Nada, Ustadz Maulana, seluruh jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah, silahkan dibuka Al-Qurannya surah Al-Kahfi ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 18 mengisahkan tentang 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 sinina wazdadu tis'a, selama 300 tahun plus 9. Jadi 309 tahun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga cahaya matahari yang masuk ke dalam goa dan Allah pun menjaga tubuhnya di bola kanan kiri subhanallah supaya tidak membusuk daripada badannya. Itulah kuasa Allah yang ditunjukkan melalui kisah Ashabul Kahfi yang mengagumkan kita semua kalau kita mau mempelajari Al-Quran. Lalu ditanyakan tadi, adakah posisi tidur yang disunnahkan dan posisi tidur yang dimakruhkan? Posisi tidur yang dimakruhkan adalah dalam keadaan tengkurap, wajah menghadap ke bawah. Dan ini kadangkala kita tanpa sadar melakukan hal tersebut. Yakni ada orang yang suka dengan gaya tidur tengkurap. Nabi SAW dalam sebuah riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini sahih. Dari seorang bernama Ya'ish bin Takhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu arda. Dari bapak beliau berkata, ketika aku sedang berbaring tengkurap di dalam masjid karena begadang dan itu terjadi di waktu sahur, lalu tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Kemudian ia pun berkata, "Hei, sesungguhnya cara kamu berbaring ini salah satu cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu aku pun terkait, siapa sih ini ganggu orang tidur aja? Ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Berarti tidur tengkurap tidak disenangi oleh baginda Nabi SAW dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sangat berbahaya untuk kesehatan. Tapi lihat apa yang kita bisa petik hikmahnya. Kan tadi pertanyaan, apa sih hikmahnya? Hikmahnya adalah enaknya menjadi orang yang berilmu, Bu. Tidur aja bisa dapat pahala. Kenapa tidur dapat pahala? Karena dia ngikutin sunnah. Bagaimana sunnahnya tidur? Berbaring dalam keadaan rusuk kanan yang di bawah lalu wajah menghadap kiblat sebagaimana jenazah. Ya, sebagaimana orang yang meninggal dunia ditidurkan seperti itu di dalam kuburnya, maka dia mendapatkan pahala karena sesuai dengan sunnah. Berarti ini kalau ini kanan berarti rusuk kanan di sana kiblat. Subhanallah. Maka ketika dia tidur pun akan mendapatkan pahala. Apa yang membedakan adat dengan ibadat? Itu adat itu adalah kebiasaan, ibadah itu adalah penghambaan. Yang membedakan adat dengan ibadah satu adalah niat. Maka niatkan ketika tidur mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, mengikuti fitrah manusia supaya semakin segar lagi pas bangun nanti untuk dalam keadaan ibadah. Jadi kanan itu sunnah, kiri itu disunnahkan oleh kedokteran. Kalau tulang rusuk kiri disunnahkan oleh kedokteran, kanan disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Yang tidak baik itu adalah tengkurap, telentang juga masih diperbolehkan. Tapi itu awalannya saja. Adapun kalau sudah ketiduran lalu jadi helikopter itu terserah sudah. Ada kan tidur helikopter. Tapi paling enak itu emang tidur dapat pahala. Tadi caranya Nabi ke kanan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Iya. Kalau udah tidur mah terserah, Bu, tiba-tiba bolak-balik ini Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islamitin yang ada di rumah ya. Tahan dulu karena kita mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang di studio mewakili yang di rumah ya. Untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya yo. Mana ya? Wah ini ada yang beda sendiri kerudungnya nih. Oh iya Bu, silakan Ibu yang di atas. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Diar Ibu dari Diar. Majelis Talim Nur Islam Purwakarta. Purwakarta, tepuk tangan dong Bu. Masya Allah, silakan Ibu Diar. Mau bertanya sama Ibu Ustadz. Oh sama Iya, Ustazah, Masya boleh. Allah. Ustazah boleh berdiri? Iya. Apakah seorang wanita kalau sedang haid tidak boleh memotong kuku, memotong rambut? Ini sering terjadi anak saya kalau nyisir itu gitu. rambutnya nggak dikumpulin. Dikumpulin. Itu bagaimana kalau rambut tercecer tidak dikumpulin? Apakah berdosa nanti di akhirat? Terima kasih banyak Ibu Diar, tepuk tangan buat Ibu Diar. Nah ini gimana Ustazah? Iya. Perempuan nih kalau lagi rontok, laki-laki juga banyak. Kalau lagi mandi tanpa sadar tuh di tempat air tuh banyak. Iya. Itu harus diapain? Mau izin penjelasannya Baik, Fadol. terima kasih Mas Fadli izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Potong kuku.
rambut rontok atau bahkan potong rambut lagi haid boleh nggak sih? Boleh. Jawabannya adalah boleh ya. Karena pernah satu ketika Baginda Rasulullah SAW itu sedang bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika itu Sayyidah Aisyah sedang mengikuti perjalanan haji bersama dengan Baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Aisyah mengadu kepada Baginda Rasul, aku haid gitu ya. Kemudian apa perintah dari Baginda Rasulullah SAW? Anjuran kepada Sayyidah Aisyah bahwa lepaskanlah, artinya sisirkanlah rambutmu dan kemudian tetaplah mengikat rambutmu gitu ya. Artinya diperhatikan rambut kalau disisir kan biasanya banyak yang rontok. Maknanya dalil inilah yang mengatakan bahwa ketika seorang wanita yang sedang haid, kalau pria nggak ada yang haid ya. Nggak ada. Wanita yang sedang haid ketika dia nyisir rambutnya rontok ya nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya dia kukunya terlepas, iya nggak apa-apa, nggak usah dikhawatirkan. Cuma memang dianjurkan oleh para sebahagian ulama bahwa sebisa mungkin kalau memang kita dalam keadaan berhadas, kalau memang kita sedang haid, kita sedang dalam keadaan nifas contohnya, maka cegah dulu untuk memotong rambut atau memotong kuku. Tapi ini lebih kepada anjuran tidak dilakukan, bukan kepada keharaman. Karena mohon maaf kalau hukumnya haram maka ini akan merepotkan kita. Masya Allah ya, Islam itu ketika memberikan sebuah aturan dan khususnya baginda Rasulullah SAW ketika menyampaikan, mengajarkan kepada kita umatnya, maka itu semua penuh dengan kebaikan. Tidak ada, Islam tidak ada yang memberatkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, kalau memang sepertinya rontok, kukunya terpotong, atau mungkin ada sesuatu hal yang terkait dengan sesuatu yang lepas dari anggota tubuh kita ketika kita sedang haid, maka nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Tapi boleh juga kita mengikuti anjuran para ulama, tahan dulu kalau memang sekira-kiranya kita bisa menahan sampai suci baru kita motong rambut atau motong kuku. Tapi yang harus juga diperhatikan, bisa jadi hukumnya menjadi wajib seorang perempuan motong rambut nih Kak Fadli. Oh Menjadi wajib seorang perempuan ketika sedang haid, dia wajib untuk memotong rambut atau memotong kuku. Kenapa bisa wajib? Karena diperintah sama suaminya. Tuh jamaah. Oh jamaah. Kalau sekiranya lagi haid kemudian dia tahan rambutnya, enggak saya nggak mau potong nanti aja. Terus tiba-tiba suaminya langsung bilang, kamu potong rambut ya besok ya. Soalnya saya pengen ngeliat rambut kamu pendek misalnya. Atau nggak sengaja lama kuku kita nggak pendek. Tiba-tiba tanpa sengaja melukai anak. Kemudian atau melukai suami, kata suami potong kukumu sekarang, maka tentu kewajiban kita taat kepada suami, maka kita ayolah potong rambut dan juga potong kuku. Jadi nggak usah khawatir lagi, memang biasanya tuh kalau ada yang ditaruh di gitu, dikumpulin taruh buat mandi pas lagi mandi hadas besar gitu, atau mungkin gimana dia taruh di kepalanya. Iya, itu sebenarnya gitu. boleh aja Boleh sih aja, dilakukan, sifatnya mubah aja. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan ketika kita sedang haid, kemudian kita sedang membawa hadas ya, maka apa yang terlepas nanti satu masa di hari akhirat dia akan kembali kepada kita. Bukan tambah panjang, tapi nanti kita kan pengen ketika kembali kepada kita di hari akhirat semua anggota tubuh kita dalam keadaan suci. Masya Allah. Wallahu Terima a'lam. kasih banyak Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Tuh buat laki-laki ya. Gak ada haid, tapi kalau lagi junub jangan potong rambut. Harus mandi dulu. Apa sih? Kamu lihat nggak anak mahasiswa yang ngomongnya yang viral itu? Yang viral kayak gimana? Bercanda. Ustadz suka begitu. Bercanda. Ustadz jangan begitu-begitu, kenapa sih? Ustadz suka banget sih bercanda. Ngapain? Dengerin dulu. Karena ternyata bercanda itu ada yang dilarang. Masa? Bercanda. Yang kayak gimana dilarang maksudnya? Yang kayak seperti ini setelah yang satu ini. Yang kemana-mana ya. Bercanda. Tetap Islami Tinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.